Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian yang saya muliakan, hari ini kita kembali melanjutkan bab pembahasan dari pembahasan yang dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid, yaitu man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima, yaitu tentang pembahasan orang yang mencari keberkahan, bertabaruk bisyajaratin, dengan pohon, au hajarin, atau batu, wa nahwihima, dan selain dari keduanya, selain dari batu dan juga pohon. Beliau membawakan berdalil dengan surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Dan pada pekan yang lalu kita membacakan syarah mengenai Al-Lata dan bagaimana penjelasan para ulama mengenai Al-Lata, dan juga perkataan para sahabat tentang Al-Lata. Kemudian kita juga sudah membacakan tentang Al-Uzza, siapa dan apa itu Al-Uzza. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan membacakan tentang Al-Manat, tentang Al-Manat. Namun sebelumnya kita terhenti di penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengenai Al-Uzza. Apa itu Lata? Lata adalah batu yang disembah, diagung-agungkan di Taif. Kemudian menurut riwayat yang kedua, apa itu Al-Lata? Seorang yang saleh yang biasa membuat roti atau gandum bagi para jamaah haji. Ketika meninggal, maka kuburnya diagungkan atau disembah oleh orang-orang Quraisy. Kemudian apa itu Al-Uzza? Al-Uzza itu adalah seekor pohon, sebuah pohon yang dikeramatkan di sekeliling
Al-Uzza ini ada penjaganya, ada bangunan-bangunan yang dihiasi di sekeliling Al-Uzza, yang orang-orang Quraisy sangat memuliakan Al-Uzza, sangat mengkeramatkan Al-Uzza. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari, kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astarun binakhlah baina Makkah wa Taif, kanat Quraisy yu'azzimunaha kama qala Abu Sufyan yawma Uhud, lana al-Uzza wa la al-Uzza lakum wa la Uzza lakum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan Uzza itu adalah sebuah pohon yang padanya ada pagar ya, atau bangunan, binakhlah baina Makkah wa Taif. Al-Uzza itu disebutkan di sini adalah pohonnya adalah pohon kurma. Pohonnya adalah pohon kurma, disebutkan di sini. Letaknya di antara Makkah dan Taif. Adalah pohon yang sangat dimuliakan, dikeramatkan, diagungkan oleh orang-orang Quraisy, yang mereka mencari keberkahan pada pohon tersebut. Bukti bahwasanya orang-orang masyarakat Quraisy memuliakan Al-Uzza, mengagung-agungkan Al-Uzza, yaitu di hari Uhud. Di hari Uhud, Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, nanti di kemudian hari Allah memberikan kepadanya hidayah masuk ke dalam agama Islam radhiyallahu anhu. Ketika Abu Sufyan masih kafir, ia mengatakan, lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Kami memiliki Uzza, kalian tidak memiliki Uzza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serentak menyuruh kepada para sahabatnya untuk membalas pernyataan Abu Sufyan, menimpali pernyataan Abu Sufyan. Katakanlah wahai para sahabatku, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah pelindung kami, Allah adalah penolong kami, dan kalian tidak punya penolong. Rawan Nasa'i wa Ibnu Mardawai an Abi Tufail qala, lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ba'atha Khalid ibn al-Walid ila Nakhlah, wa kanat biha al-Uzza, wa kanat ala thalathi samuratin, faqata'a samurat, fahadama al-bayt alladhi kana 'alayha, thumma ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarahu, faqala irji' fa innaka lam tasna' shay'an. Faraja'a Khalid, falamma absarathu as-sadana am'anu fil jabal wa hum yaqulun ya Uzza ya Uzza, fa'ataha Khalid fa idza imra'atun uryana nashiratun sya'ruha tahfanu at-turaba 'ala ra'siha, fa'ammamaha bis-sayf faqatalaha, thumma raja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فأخبره فقال تلك العزة. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد ابن حميد وابن جرير. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i
tentang Uzza ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kota Makkah, ini Fathu Makkah, kembali menguasai Makkah bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau mengutus Khalid ibn al-Walid. Rasulullah mengutus Khalid ibn al-Walid ke sebuah pohon yang disebut sebagai Al-Uzza ini, pohon kurma. Pohon kurma. Diutuslah Khalid bin Walid menuju Uzza ini. Wa kanat biha al-Uzza wa kanat ala 3 samuratin faqata'a as-samurat. Kemudian Khalid ibn al-Walid diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Al-Uzza. Bagas, ketemu enggak? Coba sini. Nah, bukunya beda. Jauh sekali. Jauh. Ini dari Imam An-Nasai, Khalid diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Al-Uzza. Wa kanat ala 3 samurat faqata samurat wa hadama al-bait alladhi kana 'alaiha. Kemudian Khalid ibn al-Walid mendatangi Al-Uzza ini. Dia berada di atas pohon. Ya, dia berada di atas pohon. Diutuslah Khalid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khalid menghancurkan pohon-pohon tersebut. Wa hadamal bait alladhi kana 'alaiha, dan juga menghancurkan bangunan yang ada di sekitar Al-Uzza. Dihancurkanlah pohon keramat ini dan juga bangunan yang ada di pohon keramat ini. Ya, mungkin pagar atau lain-lain lah untuk menaruh sesembahan. Pos satpam lah kata kita, pos security. Ada bangunannya di situ. Kemudian Khalid kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia sudah menghancurkan Al-Uzza. Jadi Khalid kembali menuju Makkah untuk melaporkan apa yang baru saja dikerjakan, yaitu menghancurkan beberapa pohon dan juga bangunan yang disembah oleh manusia ketika itu, Al-Uzza. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, irji fa innaka lam tasna' syai'an. Kembalilah engkau wahai Khalid, sesungguhnya engkau belum melakukan apa-apa. Kembalilah engkau wahai Khalid, sesungguhnya engkau belum melakukan apapun. Padahal Khalid sudah menghancurkan beberapa pohon dan juga bangunan yang ada di situ. Namun setelah dilaporkan, Nabi mengatakan, irji, kembalilah engkau wahai Khalid, sesungguhnya engkau belum melakukan apapun. Faraja'a Khalidun, maka Khalid kembali. Maka Khalid kembali. Padahal Khalid ibn al-Walid sudah menghancurkan pohon dan juga bangunan yang ada di Uzza ini, Al-Uzza, sudah dihancurkan. Namun Rasul mengatakan, engkau belum melakukan apapun, ya kembali lagi. Ya, kembali lagi. Langsung kembali Khalid menuju Al-Uzza ini di antara Makkah dan Taif. Kembali untuk menghancurkan Al-Uzza. Falamma absarathu sadana am'anu fil jabal wa hum yaqulun ya Uzza ya Uzza. Ketika Khalid kembali menuju Al-Uzza ini untuk menghancurkan berhala tersebut, lalu kuncen-kuncen
yaitu para penunggu Al-Uzza, apa ya disebutnya ini, yang bertugas menjaga gitu, menjaga tempat keramat tersebut. Ada yang jaga, berarti dijaga gitu oleh manusia. Ya, dia melihat rombongan Khalid ini ingin menghancurkan Al-Uzza. Lalu para penjaga ini mengatakan, ya Uzza, ya Uzza, wahai Uzza, wahai Uzza. Ini maksudnya memberitahukan kepada Uzza bahwasanya engkau akan diserang, akan dihancurkan. Ini kan akidah yang batilah, akidah yang batil dan merupakan kebodohan. Ya Uzza, ya Uzza. Fa'ataha Khalidun fa idza imra'atun uryanah nashiratun sya'ruha tafanu at-turab ala ra'siha fadil. Kemudian Khalid sampailah di Al-Uzza ini. Tiba-tiba ada seorang wanita. Kemudian wanita ini tidak memakai busana gitu. Ini penunggunya ini. Tiba-tiba ada seorang wanita tanpa busana. Kemudian rambutnya itu terurai, mungkin berantakan gitulah. Sosok wanita, nggak pakai baju dan rambutnya itu terurai. Kemudian di atas kepalanya ada tanah itu. Nah, ini penunggunya. Ini adalah penunggu dari Al-Uzza. Mungkin kalau kita katakan syaitonnya ini. Ini adalah syaiton, jinnya ini, jin wanita, berarti yang menunggu pohon keramat Al-Uzza itu. Disitulah dia menyesatkan manusia. Soib, pohon ada penunggunya. Penunggunya ternyata adalah seorang wanita, syaiton ini. Fa'amamaha bisayf. Lalu Khalid mengapain? Apa yang dilakukan oleh Khalid? Mengacungkan pedangnya, menghunuskan pedangnya. Faqatalaha. Lalu dibunuhlah wanita tersebut. Lalu dibunuhlah syaiton tersebut. Nah, ini yang nunggu berarti ini. Thumma raja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Faqala tilkal Uzza. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan apa yang baru saja dilakukan oleh Khalid. Dia melihat seorang wanita tidak pakai busana, rambutnya compang-camping, berantakan, di atas kepalanya ada ya tanah gitulah. Intinya ini mungkin nggak normal, menyeramkan lah, jin. Faqala tilkal Uzza, wahai Khalid, kata Rasul, itu adalah Al-Uzza. Wahai Khalid, itu adalah Al-Uzza. Itu adalah Al-Uzza yang baru saja dibunuh oleh Khalid ibn al-Walid. Jinnya itu, penunggunya. Ya, itulah yang biasa menyesatkan manusia. Ya Allah a'lam, berarti tempat-tempat sesembahan, kesyirikan tidak menutup kemungkinan di situ ada jinnya, ada syaitonnya. Yang mungkin dia bisa marah kalau kita ganggu tempat tersebut, karena itu adalah lahan dia untuk menyesatkan manusia. Bisa saja ketika manusia mendatangi tempat keramat tersebut, dia goda, dia tiup kupingnya, atau dia goyangkan tirainya. Jadi seseorang di situ merasa betul-betul ada memang seperti itulah, makin sakral gitulah, makin mengerikan. Ya, mungkin ada ya macam-macam. Bisa jadi ada syaitonnya, karena itu lahan dia memang untuk menyesatkan manusia. Bisa jadi seperti ini. Al-Uzza ternyata penunggunya adalah ini perempuan ini. Faqatalah, lalu dibunuh oleh Khalid ibn al-Walid. Gitu. Mungkin kalau kita melihat seperti itu, kita yang lari gitu, serem.
perempuan pakai baju kemudian copang camping, ya mungkin agak takut sedikit lah, ngeri. Malam-malam gelap, malam-malam gelap, nggak ada malam-malam terang bulan ada. Thayyib itu Al-Uzza hakikatnya adalah syaitan wanita, ya, perempuan lah, dimatiin. Khalid membunuhnya. Khalid membunuh wanita tersebut. Tilkal Uzza, itu adalah Al-Uzza. Qultu wa kullu hadha wa ma huwa a'zam minhu yaqa fi hadhil azminah inda dara'ih al-amwat wa fil masyahid. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullah beliau mengatakan wa kullu hadha wa ma huwa a'zam minhu yaqa'u fi hadhil azminah. Dan di zaman-zaman ini, di masa-masa ini sebenarnya ada yang lebih besar lagi daripada Al-Uzza. Ada yang lebih bahaya lagi dibandingkan Al-Uzza, lebih keren lagi dibandingkan Al-Uzza, lebih menarik perhatian dibandingkan Al-Uzza. Ya seperti kubur-kubur yang dikeramatkan oleh manusia. Itu sebenarnya lebih berbahaya lagi dibandingkan dengan Al-Uzza itu. Kemudian tadi di sebelumnya kata Abu Soleh, Al-Uzza ini kan pohon, itu biasa digantungkan oleh orang-orang musyrikin. Apa biasa digantungkan di situ? Pedang-pedang mereka tuh. Jadi mereka biasa menggantungkan pedang-pedangnya di pohon Al-Uzza ini, pohon yang disebut sebagai pohon Al-Uzza itu. Biasa digantungkan untuk ngalap berkah, agar nanti pedangnya itu mendapatkan kekuatan misalkan. Kalau dipakai untuk perang, maka pedangnya itu sakti, bagus, mujur. Ini kan pembahasan bab ini. Jadi ngambil keberkahan dari pohon atau bebatuan. Berkah pokoknya kalau digantungkan di pohon Al-Uzza tersebut. Paham ya sampai di sini kira-kira? Wa amma mana fakanat bimushallal inda Udayd baina Makkah wal Madinah. Wa kanat Khuza'ah wal Aus wal Khazraj yu'azzimunaha wa yuhalluna minha lil hajj wa aslu ishtiqaqiha min ismillah al-mannan wa qila li kathrati ma yumna ay yuraqu 'indaha min ad-dima litabaq biha. Qala al-Bukhari rahimahullah fi hadits Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, innama sanamun baina Makkah wal Madinah. Sekarang al-manat. Apa itu al-manat? Kalau al-lata kita sudah tahu apa itu al-lata. Batu yang disembah, dipahat gitu ya, dipahat lalu diagungkan, sembah. Kemudian versi yang kedua, lata itu adalah orang yang saleh yang biasa membuat makanan bagi para jamaah haji. Ketika meninggal maka kuburannya diagungkan, dikeramatkan, diibadahi. Itu al-lata. Al-lata itu Zaki al-lata. Kalau Al-Uzza adalah pohon kemarat. Pohon apa? Pohon keramat. Pohon keramat Al-Uzza. Kemudian sekarang Al-Manat. Al-Manat coba dibaca oleh Andika Hadun. Salah. Handika. Handika ini. Dan tentang manat, maka ia berada di daerah Al-Mushallal di Kudaid yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Ia diagungkan oleh kabilah Khuza'ah. Jadi Al-Manat diagungkan oleh suku Khuza'ah. Kemudian suku Al-Aus, suku Khazraj. Kemudian mereka dari halal untuk haji darinya. Namanya diambil dari nama Allah Al-Mannan. Ada yang berkata ia dinamakan demikian karena banyaknya daerah yang yumna. Darah. Dialirkan banyak darah.
banyaknya darah yang yumna, yakni dialirkan padanya demi meraih berkah. Ini al-manat, ya, ini al-manat. Dia diagungkan oleh beberapa suku al-Khazraj, al-Aus, dan suku Khuza'ah. Ya, dia diambil, dikatakan dari nama Allah Al-Mannan, maka jadi manat. Ini termasuk syirik dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari riwayat dari Aisyah, hakikat dari manat itu adalah sonamun, berhala di antara Mekah dan Madinah. Jadi manat intinya adalah sebenarnya berhala, sonamun di antara Mekah dan Madinah. Qala Ibnu Hisham, faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'aliyan fahadamaha 'amal fath. Faqala al-Imad Ibn Katsir, faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid fi ghazwati Bani Mustaliq fakasaraha. Fama'na al-ayah kama qala al-Qurtubi anna fiha hadfun taqdiruhu afara'aytum hadhil alihah anafa'at aw darrat hatta takuna syuraka'a lillahi ta'ala. Baik. Kemudian Ibnu Hisham rahimahullah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Al-Manat. Kalau Al-Uzza, siapa yang menghancurkan? Khalid bin Walid. Kalau Al-Lata, siapa yang menghancurkan? Siapa Pak Wahyu? Ali ibn Abi Thalib. Siapa yang menghancurkan? Al-Lata. Lata. Coba baca Zubair. Mughirah bin Syu'bah. Ada di awal pekan lalu. Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu Lata. Kalau Al-Uzza adalah Khalid ibn al-Walid. Kalau Al-Manat Ali ibn Abi Thalib. Kemudian di riwayat lain juga Khalid ibn al-Walid. Paham ini? Ngerti nggak? Paham ya? Khalid ibn al-Walid dan juga Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma al-Manat. Kemudian firman Allah, alakumudz dzakaru walahul unsa. Tadi dalam surah An-Najm Allah berfirman, apakah bagi kalian laki-laki dan bagi Allah adalah anak wanita. Ketemu Ibnu Katsir, beliau mengatakan ataj'aluna lahu waladan wa taj'aluna waladahu untha takhtaruna lakum adz-dzukur. Maksudnya di sini adalah apakah kalian wahai Quraisy memilih untuk kalian anak laki-laki dan bagi Allah adalah anak-anak wanita. Memang orang-orang Arab jahiliyah mereka sangat tidak menyukai anak-anak perempuan gitu. Tidak suka dengan anak-anak perempuan. Itu digambarkan di dalam Al-Qur'an, muswaddan wajhuhu wa huwa kadzim. Wa idza busyirat bil unsa. Apabila mereka dikabarkan dengan kelahiran anak wanita, maka muka mereka itu cemberut. Tahu cemberut? Bermuka masam. Ya, lagi dongkol atau kesel, nggak suka. Nah, mereka mengatakan bagi Allah anak-anak perempuan, bagi kami anak-anak laki-laki. Dan harga diri seorang wanita di zaman dahulu sangat rendah, hina sekali. Nanti datang agama Islam baru memuliakan kaum wanita. Nah, dalam ayat ini juga mereka membagi bagi Allah anak perempuan, bagi kami anak-anak laki-laki. Tilka idzan qismatun diza. Allah mengatakan kalau seperti itu maka pembagian yang zalim, pembagian yang tidak bagus. Kalaulah boleh Allah memiliki anak. Kenapa bagi kalian anak laki-laki, bagi kami anak perempuan? Seperti itu. Disebutkan di sini jawrun wa batilah. Fa kaifa
tuqasamuna rabbakum hadhil qismah allati law kanat baina makhluqain kanat jawran wa safhan baina makhluqin kanat jawran wa safhan fatanazzahuna anfusakum 'anil inat wa taj'alunahun lillahi ta'ala. Kalau pembagian ini di antara manusia saja sudah pembagian yang tidak adil, tidak tepat. Di antara manusia saja, buat saya anak laki-laki saja, buat kamu anak perempuan saja. Itu pembagian yang nggak fair sebenarnya. Agak fair adalah bagi saya laki ada ceweknya juga, bagi kamu cewek ada laki-lakinya juga, itu baru fair, itu baru adil. Itu sesama makhluk, apalagi kalian nasabkan itu kepada Allah, lebih parah lagi. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ay min tilqa'i anfusikum. Allah mengatakan in hiya, tidaklah Lata, Uzza, Manat itu merupakan hanya nama-nama saja yang kalian dan bapak-bapak kalian memberikan nama dengannya. Tidak ada hujjah dalil dari Allah tentang bolehnya beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat, dan tidak juga ada dalil dari Allah bahwasanya nama-nama itu terambil dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi berhala-berhala itu adalah mereka yang menamakannya. Mereka yang menamakannya. Dan seperti itu juga benda-benda yang dikeramatkan oleh manusia atau tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia. Kebanyakan hanya nama-nama yang dinamakan oleh mereka sendiri. Yang diagung-agungkan itu mereka sendiri yang menamakannya. Tidak ada hujjah dari Allah Azza wa Jalla. Atau makhluk-makhluk halus yang dikeramatkan, yang ditakuti oleh manusia, itu kan nama-namanya siapa yang menamakan? Manusia itu sendiri. Tidak ada sama sekali keterangan dalil dari Allah Azza wa Jalla. Ya, makhluk-makhluk halus yang diagungkan oleh manusia, itu kan yang menamakan siapa? Manusia itu sendiri. Tidak ada hujjah sama sekali. Kalau perempuan disebut kuntilanak, enggak ada sama sekali. Kalau laki-laki dinamakan, ya mungkin setiap tempat berbeda-beda. Ada genderuwo, pocong, tadi ada yang nyebut. Itu kan nama-nama yang menamakan siapa? Manusia itu sendiri, nggak ada dalilnya sama sekali. Yang mereka agungkan, yang mereka takuti, itu manusia memang yang menamakan. Dan setiap tempat, setiap daerah berbeda-beda nama setan-setannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap tempat, setiap daerah beda tentang bagaimana mereka menggambarkan wujud setan-setan tersebut. Yang paling serem memang setan-setan Indonesia sepertinya yang digambarkan itu. Paling serem. Kalau kita lihat di barat ya kan, itu agak-agak necis gitu, keren. Betul tidak? Dracula itu kan keren pakai jas apa. Itu kan sebenarnya juga hayalan manusia aja kira-kira. Karena kita ini lifestyle-nya di barat ya, masa kuntilanak ininya bolong belakangnya kan nggak keren gitu. Boneka-boneka yang di barat-barat yang jadi setan-setan kan bagus-bagus tuh kan. Kalau di sini kan beda, boneka ada juga setan boneka dari kayu jalangkung. Kayaknya paling serem memang Indonesia. Menggambarkan setan tuh paling serem di Indonesia. Di Indonesia susah bener gue. Paling serem. Ada lagi yang kepala setengah perut, ususnya terburai. Itu cuma di sini kayaknya itu. Itu gambaran apa? Apa namanya? Hah? Wah, hati-hati malam Jumat nih Ahmad. Hati-hati. Baca Al-Kahfi malam Jumat. Apa disebut tadi? Kuyang. Itu kan yakni kita saja yang menggambarkan gitu. Berbeda dengan daerah-daerah tempat-tempat yang lainnya. Tapi Allah alam mungkin Indonesia yang paling serem kayaknya dah. Kalau menggambarkan tentang jin atau syaitan, paling serem. Sampai ada pelukis-pelukis setan dulu ada di acara TV itu, melukis setan itu ada. Macam-macam gambarnya. Aneh-aneh, ngeri-ngeri. Mungkin Allah alam kalau syaitan ngelihat itu, wih, saya ini nggak seserem ini gitu loh. Mungkin dia ngomong begitu kali. Setannya kalau ngelihat nih, kayaknya dia ketakutan ngelihat, serem banget saya digambarkan gitu.
Ya ada film bioskop gitu tentang film setan masuk lihat, astagfirullah serem banget saya digambarkan. Mungkin setannya ngomong seperti itu. Ya ini dari mana mereka tahu gambaran setan kuntilanak seperti ini, genderuwo? Namanya setiap tempat, setiap daerah berbeda. Dan gambaran mereka apa sih sebutnya gambaran atau apa ini yang bagus? Pandangan. Apa? Memvisualkan gitu. Ya seperti itulah. Itu beda-beda setiap tempat, setiap daerah berbeda-beda. Ya negara lain juga berbeda-beda. Ada yang itu apa? Di Cina apa? Vampir ya kan beda lagi tuh. Agak mahal kayaknya bajunya itu. Dan apa namanya gerakannya juga beda-beda lagi. Macam-macam. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Berhala-berhala itu hanya nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian menamakan dengannya. Ya, tidak ada hujjah sama sekali dari Allah Azza wa Jalla akan bolehnya mereka disembah dan akan nama-nama yang mereka menganggap itu dari nama Allah. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada hujjah, tidak ada dalil sama sekali berhala-berhala itu boleh diibadahi atau nama-nama tersebut merupakan nama dari Allah. Iyatabi'una ila dhann fama tahwal anfus. Tidaklah kalian melainkan mengikuti zon saja, persangkaan saja. Yang kalian ikuti adanya hanya persangkaan saja, kira-kira doang sebenarnya itu kalian. Tidak juga meyakini akan kesaktian berhala-berhala tersebut, ya kira-kira saja. Gambling aja udah. Ai laisa lahum mustanadun illa husnu dhannihim bi abaihim alladzina salaku hadzal maslaka al-batila qablahum wa illa haddu anfusihim fi riyasatihim wa ta'zimi abaihim wal aqdamin. Maknanya di sini adalah mereka tidaklah memiliki sandaran sama sekali, tidak memiliki argumentasi sama sekali tentang berhala-berhala tersebut, kecuali hanya berhusnudzon kepada bapak-bapak moyang mereka. Udah seperti itu. Sebagaimana juga di Indonesia itu adalah tradisi semata. Hal-hal yang berbau mistis itu hanyalah turunan dari bapak-bapak dan nenek-nenek moyang kita saja. Namun ada tidak jin? Ada, wajib kita meyakini adanya jin dan juga syaitan. Namun tidak boleh berlebihan dengan mengagungkan mereka, takut sekali kepada mereka atau mentaati seluruh perintah mereka. Tidak juga kita mengingkari keberadaan jin dan juga syaitan. Jadi kita beriman akan adanya jin dan jun. Akan adanya jin dan syaitan. Kita beriman itu ada. Namun kita tidak berlebihan di dalam mengimani mereka. Dalam artian kita mengagungkan mereka dan seterusnya. Ada. Ada. Syaitan itu ada. Jin itu ada. Namun tidak boleh kita menyembahnya, takut kepadanya atau mentaati mereka. Takut di sini maksudnya adalah takut yang membawa kita menjadi tunduk kepada jin dan syaitan itu. Kita takut pada syaitan, tapi membuat kita tunduk kepada dia. Akhirnya apa? Memberikan sesembahan kepada dia dikarenakan takut nanti setan ini marah. Karena di setiap tahun masyarakat kita biasa memberikan misalkan sesajen, persembahan untuk pohon keramat ini. Kita takut kalau tidak mengasih sesembahan tersebut nanti kampung ini akan bencana suwe misalkan, cilaka ini. Maka takut yang seperti ini adalah takut yang syirik, tidak diperbolehkan karena menghambakan diri kita kepada jin dan juga syaitan, bukan jun. Namun takut yang sifatnya tabiat kepada syaitan diperbolehkan, nggak apa-apa. Sifatnya tabiat, takut kepada syaitan yang tidak membawa kepada penyembahan kepadanya, mengganggukan dia, tidak.
takut saja. Malam-malam seluruh lampukan pondok mati, ingin ke kamar mandi, ada rasa aduh. Apalagi yang di Ghurfah Ibnul Qayyim di lantai 2. Turun tangga gelap semua. Ada rasa Ustadz kapan saya di bawah ini? Ada rasa khawatir, was-was. Yang seperti ini boleh atau tidak? Boleh manusiawi. Namun harus dilawan. Bagaimana melawannya? Ya sudah, turun jalan sambil baca misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Turun. Kamar mandi mau masuk, di dalam tertutup, ada suara keran nyala. Aduh, apalagi ini. Ya tunggu, dibuka, Ahmad keluar, aman. Masuk dia di dalam. Sudah di dalam, tiba-tiba kamar sebelah bunyi suara pintu. Kamar mandi sebelah. Aduh, siapa di sebelah ini? Ini adalah santri bahlul namanya kalau begini. Apa-apa takut kepada setan, ini berlebihan berarti. Intinya takut kepada setan kalau sifatnya tabiat tadi nggak apa-apa itu, karena itu wajar itu. Seperti seseorang takut kepada singa, kepada harimau, kepada api, takut jatuh dari lantai 2, itu takut-takut yang sifatnya manusiawi tabiat orang. Tidak bisa dihilangkan seperti itu. Paham? Tapi kalau takut kepada syaitan, akhirnya kita menyembahnya, menuruti segala perintahnya. Ini takut yang syirik, tidak diperbolehkan. Asyraf takut setan? Enggak. Saksi ya? Saksi. Enggak takut Asyraf sama setan. Kita kencing celana lagi malam. Baik, kita lanjut. Sampai mana tadi itu? Oh ya, sampai nama-nama itu yang menamakanlah bapak-bapak mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Kemudian disebutkan di sini, kita ringkas, kita singkat korelasi ayat, kesesuaian ayat dengan judul bab. Ada nggak di situ? Apa diterjemahkan apa itu? Hubungan ayat surah An-Najm dengan bab, judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah min jihati anna ubadal awthan innama kanu ya'taqiduna husul al barakah minha bita'zimiha wa du'aiha wal isti'anatu biha wal i'timadu 'alaiha fi husuli ma yarjunahu minha wa yu'ammilunahu bi barakatiha wa syafa'atiha wa ghairi dzalik. Hubungan ayat dengan judul bab adalah dari sisi bahwasanya para penyembah berhala, mereka itu meyakini bahwasanya datangnya keberkahan, mendapatkan keberkahan adalah dengan mengagungkan berhala-nya. Dengan mengagungkan berhalanya, dengan berdoa kepada berhala tersebut, dengan meminta pertolongan kepada berhala dan seterusnya, meminta syafaat kepada mereka. Mereka mencari keberkahan dengan berhala-berhala tersebut. Cari berkah. Apa arti berkah? Kathratul khair, banyaknya kebaikan. Banyak kebaikan itu berkah. Ada syahrun mubarak, ada bulan yang berkah. Yesus itu banyak kebaikan di bulan tersebut. Apa itu? Bulan apa ini? Bulan Ramadan. Ada waktu-waktu yang diberkahi, ada tidak? Ada, seperti malam-malam Qadar. Kemudian di sepertiga malam yang akhir. Kemudian malam dari 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu malam-malam yang penuh dengan kebaikan, keberkahan. Ada benda-benda yang berkah tidak? Benda-benda ini berkah ada atau tidak? Air Zam-Zam berkah tidak itu? Berkah. Ada lagi tidak yang berkah? Tempat-tempat yang berkah ada atau tidak? Ada. Apa itu? Ka'bah itu. Ka'bah nih. Ka'bah itu berkah atau tidak?
berkah dengan cara beribadah, yaitu dengan at-tawaf di situ. Akan tapi kalau zat Ka'bahnya tidak sama sekali mengandung keberkahan, batunya itu tidak ada sama sekali mengandung keberkahan. Ka'bah berkah yaitu dengan kita tawaf mengelilingi Ka'bah tersebut, itulah cara menggapai keberkahan dari Ka'bah itu. Cara menggapai keberkahan dari Ka'bah adalah dengan beribadah tawaf itu. Adapun bangunan Ka'bahnya kita peper-peperin di baju kita atau dibawa pulang, tidak sama sekali mengandung keberkahan. Seperti batu Hajar Aswad, berkah tidak? Berkahnya dengan cara mengikuti Nabi, itu mencium batu Hajar Aswad tersebut. Adapun batunya memiliki keberkahan atau tidak? Tidak, sama sekali. Menggapai keberkahan dengan Hajar Aswad adalah dengan menciumnya itu. Ketika kita sedang haji atau umroh, kita cium haji. Kemudian Ka'bah ketika kita tawaf. Adapun kainnya, kiswahnya ada keberkahan atau tidak? Tidak ada sama sekali. Kainnya dibawa pulang itu tidak mengandung keberkahan. Yang ada ente ditangkap nanti. Yang ada kita nanti ditangkap. Oh iya, perhatikan Zaki sama Mero. Fatabarruku bi quburis salihin kallat biwabil asjar wal ahjar kal uzza wa manah min fi'l jumlati ulaikal musyrikin ma'atil kal authan. Mencari keberkahan dengan kubur-kubur orang-orang yang saleh. Cari berkah dengan kubur-kubur orang yang soleh. Orang-orang soleh, kita mencari keberkahan di kuburnya. Oleh karena itu tidak ada kuburan keramat sama sekali di dalam agama Islam. Tidak ada kubur keramat, ya. Yang adalah Keramat Jati, itu nama satu tempat di Jakarta Timur. Ada Keramat Jati. Adapun kubur keramat nggak ada itu. Kubur keramat nggak ada. Kuburan keramat nggak ada. Batu keramat ada tidak? Nggak ada. Pohon keramat ada nggak? Nggak ada. Keris keramat ada atau tidak? Nggak ada. Keris keramat. Di sini disebutkan seperti lata atau mencari keberkahan dengan pohon-pohon dan juga bebatuan. Seperti Uzza dan Manat, itu merupakan kelakuannya orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Jadi mencari berkah kepada pohon-pohon, bebatuan, kubur-kubur orang-orang soleh adalah kelakuannya orang-orang musyrikin terdahulu, seperti itu. Faman fa'ala mithla dzalik, siapa yang melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka, wa taqada fi qabrin aw hajarin aw syajarin faqad dhaha ubada hadzal awthan fima yaf'alunahu ma'ha min hadzal syirk. Siapa yang melakukan seperti itu dan memiliki keyakinan terhadap kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, maka dia telah menyamai para penyembah berhala sebagaimana mereka dahulu melakukannya, dan ini merupakan sebuah kesyirikan. Jadi nggak ada ya keberkahan kepada dicari dengan di batu-batu keramat atau pohon-pohon keramat. Toib, antum tulis di sini arti dari mencari berkah, ngalap berkah gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan mencari keberkahan, ngalap berkah? Mencari berkah itu, cari berkah. Kan banyak di masyarakat misalnya air berkah bekas diminum oleh kiainya, airnya air berkah itu air, gitu kan? Atau baju bekas dipakai oleh gurunya, nih bajunya berkah. Nggak ada itu baju berkah bekas gurunya. Boketek yang ada, tahu nggak?
Nggak tahu lu kita kalau tahu. Ya, atau apa sendalnya begitu dipakai oleh gurunya, lalu dikatakan segelas apa sendal berkah, nggak ada. Nah, macam-macam lah. Yang ada berkah bangunan, ada itu toko. Arti dari mencari berkah, tabarruk adalah nyari berkah, ngalap berkah. Talabul barakati wa ziyadatil khair wa tabarruk bisyai' talabal barakah biwasithah. Jadi maksud mencari berkah itu adalah maksud mencari berkah itu adalah seseorang mencari keberkahan dengan perantara jadi seseorang mencari keberkahan itu dengan perantaraan. Nyari berkah adalah ketika seseorang mencari keberkahan melalui perantara. Melalui perantara, dengan perantara waktu, dengan perantara apalagi tempat, dengan perantara apalagi benda gitu. Dengan perantara dia mencari keberkahan. Nah, kalau si musyrikin ini mencari keberkahan perantaranya apa tadi? Lata, Uzza dengan Manat. Oh iya, itu jadi dikatakan ngalap berkah ketika seseorang menjadikan sesuatu tuh perantara dia untuk menggapai keberkahan. Berkah nih, gitu, dapat berkahnya. Arti berkah itu kan banyaknya kebaikan. Jadi arti berkah itu secara bahasa adalah banyaknya kebaikan. Banyak kebaikan itu. Itu secara bahasa arti berkah adalah banyak kebaikan di situ. Berkah nih insya Allah. Paham? Kemudian ngalap berkah itu terbagi menjadi dua. Ada mencari keberkahan yang disyariatkan, ada mencari keberkahan yang terlarang. Ada mencari berkah yang disyariatkan, ada mencari keberkahan yang dilarang. Mencari berkah yang disyariatkan syaratnya 3. Mencari keberkahan yang disyariatkan terbagi menjadi 3 syaratnya, ada 3 syaratnya. Jadi nyari berkah yang disyariatkan itu syaratnya 3. Yang pertama, ia meyakini bahwasanya keberkahan itu dari Allah. Ia meyakini bahwasanya keberkahan itu dari Allah, berasal dari Allah keberkahan itu. Itu syarat yang pertama. Jadi mencari berkah yang disyariatkan syaratnya 3. Yang pertama, ia meyakini bahwasanya keberkahan itu dari Allah, milik Allah. Dari Allah keberkahan itu, Allah yang memberikan kepada hamba-hambanya. Yang kedua, dia mencari keberkahan dengan hal yang disyariatkan. Ia mencari keberkahan dengan hal-hal yang disyariatkan. Ia mencari keberkahan dengan hal-hal yang disyariatkan. Yang ketiga, dia mencari keberkahan dengan sebab-sebab yang disyariatkan. Ia mencari keberkahan dengan sebab-sebab yang disyariatkan.
dengan cara yang disyariatkan pula. Titik. Dengan cara yang disyariatkan pula. Dengan jalan atau cara yang disyariatkan pula. Tahu pula ya? Itu pelengkap kata-kata kan? Juga. Disahkan juga gitu. Ini yang ketiga, dia mencari keberkahan dengan sebab-sebab yang disyariatkan, dan cara untuk menggapai keberkahan itu dengan jalan yang Allah syariatkan juga, bukan dengan cara-cara yang lainnya. Paham ini 3 syaratnya? Dia meyakini bahwasanya keberkahan itu berasal dari Allah. Yang kedua, dia mencari keberkahan dengan hal-hal yang disyariatkan, seperti beribadah di malam Qadar, seperti membaca Al-Quran. Dia ingin mencari keberkahan Al-Quran dengan membacanya, dengan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, dia mencari keberkahan dengan cara juga yang dibenarkan oleh syariat. Ya, seperti tadi, dia ingin mencari keberkahan dengan Ka'bah, yaitu dengan digesek-gesek badannya misalkan. Atau dia bawa palu, dia ketok itu, dia kantongin agar mendapat keberkahan, maka caranya itu tidak disyariatkan walaupun dia di hadapan Ka'bah, karena untuk menggapai keberkahan dari Ka'bah itu adalah dengan tawaf di situ. Itu cara kita menggapai keberkahan dengan Ka'bah, bukan digesek-gesek misalkan bajunya, mukanya digosok-gosok itu di Ka'bah, atau pecinya digesek lalu dibawa pulang, atau yang lebih parah lagi, kiswahnya itu digunting misalkan, karena kiswah yang berkah, dia nempel dengan Ka'bah, bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Itu tentang mencari berkah. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti kita lanjut lagi tentang ngalap berkah ini. Ada pertanyaan? Ustaz, ya. Kalau pernah main-main di pohon kembar itu yang di Jogja, Ya. alun-alun, apa kita termasuk kesyirikan? Kalau kita nggak tahu itu dijadikan dijadikan ritual dan yang lainnya, maka biasa aja itu kalau nggak tahu. Lain kalau kita sudah tahu, kan kita tidak boleh untuk menyaksikan tempat-tempat kesyirikan seperti itu. Ya, lain kalau kita misalkan nggak tahu, tiba-tiba singgah saya di situ, kok orang pada mundur-mundur gitu kan, maka ini Allah alam nggak apa-apa. Apalagi dari daerah yang bukan tempat dia di situ, nggak tahu apa-apa, dia main aja ke situ, saudaranya yang ajak, ternyata itu tempat keyakinan yang syirik, ya maka tidak dikenakan hukumnya kecuali dia sudah tahu. Kalau sudah tahu ya nggak boleh ke tempat-tempat yang terjadi kesyirikan di dalamnya, kecuali ingin menjelaskan kebenaran atau ingin menjelaskan tentang kelemahan dari tempat-tempat tersebut, atau ada kebutuhan hajat yang sangat penting seperti seseorang sedang menyusun skripsi tentang tempat-tempat yang dikeramatkan di daerahnya, maka dia ke situ untuk meneliti, bertanya, interview secara langsung dengan orang-orang yang melakukan praktek tersebut gitu. Namun lebih baik ketika dia mengadakan survei seperti itu sambil dikasih tahu semampunya. Sini saya mau wawancara, habis wawancara dikasih tahu gitu. Kecuali ada hajat seperti itu ya, ingin al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, tapi amar ma'ruf di sini bukan kita menghancurkan pohon-pohon tersebut, karena madorotnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Harus disampaikan kepada ulil amri, sebagaimana Mughirah bin Syu'bah diutus, sebagaimana Ali bin Abi Thalib diutus, sebagaimana Khalid bin Al-Walid diutus. Kalau untuk menghancurkan, memusnahkan arus penguasa. Adapun kita rakyat biasa cukup bikin tulisan dengan membagi-bagikan buku misalkan, bisa seperti itu. Allah alam, kalau tidak tahu nggak apa-apa. Namun ketika tahu tempat itu ternyata demikian-demikian, ya sudah, tancap gas, masukkan kunci mobil, berangkat sudah, jangan diteruskan.
tempat-tempat kesyirikan ini tidak boleh kita menghadirinya kecuali ada syaratnya. Ingin amar ma'ruf nahi munkar atau tadi nulis tesis ke skripsi, itu Allah alam diperbolehkan. Ada pertanyaan yang lain? Iya, termasuk itu. Iya, tempat-tempat seperti itu peribadahan mereka, maka kita dilarang untuk mendatanginya. Kan kita masih banyak tempat-tempat yang lain gitu. Masih banyak tempat-tempat yang lain. Banyak, bukan candi itu saja, candi-candi yang lainnya di Jawa sana banyak sekali. Tempat yang lain, Mantos ada. Pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Santri? Ada pertanyaan? Ya Pak. Yang nomor yang sesuai syariat itu Ustaz, kan pembagiannya ada 3. Syaratnya? Ya, syaratnya itu. Bukan 2 dengan 3 ini bukan mirip-mirip. Iya, 2 dengan 3 itu sebenarnya satu keluarga, cuma ingin dipisahkan. Di sini ada keberkahannya. Contohnya, misalkan di malam Qadar itu ada keberkahan. Dia mencari keberkahan di malam Qadar. Jadi betul-betul malam Qadar itu ada keberkahannya, atau di bulan Ramadan ada keberkahannya. Itu kan disyariatkan, mencari berkah di situ. Itu nomor 2. Nomor 3 caranya. Cara kita untuk mencari keberkahan di malam-malam Ramadan harus dengan yang disyariatkan, seperti beribadah di situ. Ngerti nggak? Seperti Ka'bah. Ini syariat menilai di situ ada keberkahan Ka'bah ini. Kita untuk menggapai keberkahannya bukan dengan cara dilap-lap tadi, digesek-gesek, tapi dengan cara tawaf. Itu contohnya. Itu yang nomor 3. Ngerti nggak? Paham nggak? Seperti itu Pak. Ya, maksud anak bukan kan maksudnya nomor 2 ini kan sudah mencakup itu hal-hal yang Iya. yang tidak sesuai syariat. Jadi berarti kalau kita salah caranya berarti sudah tidak sesuai dengan syariat. Iya. Bukan kait nomor 2 sudah mencakup bagian global. Iya, toyib. Biasa ulama itu memberikan yang mirip-mirip seperti ini, mereka litashil untuk memudahkan pemahaman. Karena mungkin nggak setiap orang bisa memahami seperti itu. Mereka suka bikin pembagian-pembagian itu biasanya untuk memudahkan aja. Untuk memudahkan sebenarnya itu sama. Sebenarnya misalkan kadang dalam pembagian tauhid, ada tauhid uluhiyah, kemudian rububiyah, asma wa sifat. Sebenarnya tauhid rububiyah, uluhiyah itu kan masih saling berkaitan. Sama-sama mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk memudahkan itu biasanya seperti itu. Sama dengan nomor 2 nomor 3. Apa yang antum rasakan ya saya rasakan juga itu. Sebenarnya ini sama, namun untuk memudahkan aja. Iya, tempat ini berkah, iya waktu ini berkah. Ini disyariatkan memang ada keberkahan, tapi cari keberkahan itu caranya harus sesuai dengan syariat. Ya kalau tidak sesuai dengan syariat ya tidak akan menggapai keberkahan. Intinya itu sebenarnya. Maka itu sebagai memudahkan saja bagi orang yang membaca atau memahami kalimat-kalimat mereka ini. Ada pertanyaan? Bagas, sepertinya ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Baik, insyaallah hari Kamis yang akan datang kita masuk di hadis ya. Insyaallah di hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Antum bisa baca dulu di rumah supaya tidak dadakan di kajian nanti bingung gitu cari Ustadz baca yang mana ini. Kalau di rumah sudah dibaca insyaallah nanti bisa connect, bisa nyambung. Barangkali sampai di sini ikhwan sekalian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.